السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ونصلي ونسلم ونبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد. يا شيخ الشرط السادس. Baik, qala al-muallif rahimahullahu taala as-sadis ma'rifatu tsaman wal musman imma bil wasfi aw al musyahadati hal al aqdi aw qablahu bi yasirin. Kemudian syarat yang keenam dalam akad jual beli yaitu ma'rifatu tsaman wal musman, mengetahui saman yaitu harga dari barang, wal musman dan barang yang dibeli atau yang dihargai dengan nilai uang atau yang semisalnya, imma bil wasfi baik dengan sifat, au musyahadati hal aqdi atau dengan al musyahadah melihat pada saat akad berlangsung, au qablahu biyasirin atau sebelumnya dalam rentang waktu yang pendek. Al-Hamish. As-sadis min syurti sihhatil bai' an ya'rifa al-mushtari as-sil'ata allati sayajri 'alayha aqdal bai' wa hiya al-musman. Naam. Wa an ya'rifa al-bai'u as-saman alladhi sayashtari bihi al-mushtari tilka sil'ata wa huwa as-saman wa dhalika fi halil aqdi aw qablahu bi waqtin qalilin sawa'un hasalat tilka al-ma'rifatu bi wasfil ba'i tilka as-sil'ah lil mushtari bi wasfil mushtari wa bi wasfil mushtari dhalika thamanil ba'i aw hasalat bi musyahadatil mushtari li sil'ati al-muba'ati wa bi musyahadatil ba'i li thamaniha wa bina'an alayhi fala yasihul bai'u idza lam ya'rifa aw ahadihima dhalika li anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qad naha an bai'il gharar wa nahyu huna lit tahrim wal fasad li'annahu mutlaqun wa huwa 'amun fayashmalu ma nahnu fihi idh aqada bai'un duna ma'rifatil ba'i'an wal mushtari dhalika fihi a'zam al gharar wa jahalah mimma yuaddi ila at-tanazu'i wal ikhtilafi al munhi anhu falazima ishtaratu hadha syartu daf'an lidzalika. Bagian yang keenam di antara syarat sah dari jual beli adalah pembeli mengetahui barang yang akan dibeli sayajri 'alaiha aqdul bai', yaitu di mana akan berlangsung terhadap barang yang dibelinya akad jual beli, wahyi al-musman. Wa ya'rifal bai'u dan penjual mengetahui harga atau uang alladhi sayashtari bihil mushtari tilka silata yang akan dibeli oleh pembeli dari barang tersebut, wa huwa as-saman wa dzalika fi halil aqdi, dan pengetahuan itu pada saat akad berlangsung atau sebelumnya dengan rentang waktu yang pendek. Sawa'un haslat tilkal ma'rifatu bi wasfil ba'i tilka sil'ata lil mushtari, baik pengetahuan itu dengan adanya penjelasan sifat dari barang yang dibeli oleh penjual kepada pembeli, wa bi musyahadatil ba'i li thamaniha, dan penjual melihat harga atau nilai uang yang akan diberikannya, yang akan diterimanya, wa bina'an alaihi, dan atas dasar ini fala yasihul bai'u idza lam ya'rifa, tidak sah akad jual beli apabila keduanya baik penjual atau pembeli tidak mengetahui, au ahadihima dzalika, atau salah satu dari keduanya, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang dari jual beli gharar, wa nahyu huna lit tahrim, dan larangan ini bersifat pengharaman, wal fasad, dan fasad atau rusaknya akad, li'annahu mutlaqun, karena ini bersifat mutlak, wa huwa 'amun, yaitu umum, fayasmalu ma nahnu fihi, maka mencakup apa yang kita berada dalam penjelasan ini. Idz aqda bai'in duna ma'rifatil bai', karena akad berlangsung dengan tanpa pengetahuan dari penjual dan pembeli, wal mushtari dzalika fi a'dhamil gharar wal jahalah, dan bagi pembeli ketidakjelasan itu akan memberikan gharar dan ketidakjelasan yang lebih besar, mimma yuaddi ila tanazu'i wa ikhtilafi munhi anhu, yang dapat membawa kepada perselisihan dan pertikaian yang dilarang. Maka dilazimkan persyaratan ini sebagai
untuk pencegahan atas pertikaian atau perselisihan tersebut. Ya, syarat yang keenam bahwasanya dikatakan oleh Syekh Mar'i bahwasanya barang yang dijual serta imbalan barang berarti apa? Imbalan barang apa? Antum beli barang lalu imbalannya apa Anda berikan? Bisa uang, bisa barang juga, bisa jasa. Dinamakan dengan saman atau harga sesuatu yang Anda imbalkan dengan barang tersebut. Kedua-duanya harus jelas dan diketahui. Ya. Barang yang Anda beli berarti Anda harus mengetahui. Si penjual berarti dia harus mengetahui apa. Pembeli harus mengetahui barang yang akan dibelinya. Si penjual harus mengetahui apa. Imbalan yang akan diterimanya. Bisa jadi uang, rupiah, atau uang lain. Bisa jadi emas atau perak. Bisa jadi juga barang. Bisa beras, ya, bisa buah-buahan, bisa ikan, bisa daging, dan macam-macam. Tergantung kebiasaan pasar yang ada di daerah tersebut. Itu harus diketahui. Dan ini merupakan persyaratan. Ya, kalau dia mengatakan, Bang, saya beli ya ini beras 5 kilo. Ya, kata dia. Dia si penjual tidak mengetahui bayarannya pakai apa. Tahu-tahu dia berikan umpamanya kacamata. Ribut atau tidak? Mungkin iya, mungkin tidak. Bila dia butuh kacamata, oh iya, lama saya cari kacamata baca, ya kacamata plus, sekarang baru ketemu, coba saya pasang. Oh, Masya Allah, senang dia. Ya, yang satu mungkin dia nggak butuh kacamata, ya karena mungkin jarang juga baca, dia kan kacamata baca, dia jarang baca. Nah, maka ketika dikeluarkan kacamata baca, pembayarannya marah mungkin, terjadi ribut. Nah, dia mungkin bilang si pembeli yang beli beras, apa bedanya? Itu juga beras, barang, ini juga barang. Ya, terjadi keributan jadinya. Tapi kalau dari awal pada saat berakad, ya tadi dia cuma bang beli beras 10 kilo. Ya, kata bang diambilkan, ketika diambilkan dikasihnya kacamata. Kan jadi ribut. Tapi kalau dari awal dia mengatakan, bang saya mau beli beras 10 kilo, tapi uang tunai tidak ada saya. Saya mau bayar pakai kacamata boleh? Paham? Lalu dia lihat, dia cek, dia pakai. Dia tanya-tanyakan ke teman-temannya, kalau mereknya ini cocok nggak dengan 10 kilo beras? Kata teman-temannya, kamu untung itu. Itu harganya beras 10 kilo berarti 150.000 lah ya umpamanya. Itu harganya 400 ribuan kalau baru. Ini udah nggak baru tapi nggak ada lecetnya. Ya, bisalah harga 200 ribuan. Ya. Lalu pada saat itu dia langsung terima. Bolehkah? Boleh. Walau dia untung 50 ribu. Kan besar untungnya 50 ribu tadi itu. Selisihnya. Ya, tergantung. Dalam Islam ya ikhwani, dalam bertransaksi, bukankah Nabi SAW bersabda, rahimallahu mra'an samhan idza ba'a wa samhan idza ishtara. Allah merahmati seseorang kalau dia menjual
baik hati. Ketika dia membeli, baik hati. Sekarang yang punya beras menjual atau membeli? Menjual beras, tapi membeli kacamata. Dia beli dengan harga yang murah dari harga pasar 1/4. Kan tadi perkiraan 200.000 tuh kata teman yang ahli. Ya, yang tukang kacamata. Sekarang dengan senilai 150.000. 1/4. Ya. Kalau si penjual kacamata, si pembeli beras, si penjual kacamata, tahu bahwa harga pasarnya 200.000, ya, tapi karena dia merasa jarang-jarang kali toko beras mau dibayar pakai kacamata baca. Ya, dia bilang, "Bang, ini kacamatanya saya udah tanyain ke toko kacamata barusan. Walaupun bekas, ya bisalah harganya 200. Saya boleh beli dengan ini beras abang 10 kilo, berarti kan 150. Kalau dia tahu dari awal, alhamdulillah tidak ada masalah. Kan dia sudah ridho. Jelas? Kalau dia tidak tahu dari awal, ya, ini pedagang seorang muslim tidak boleh begini. Dia wajib menyampaikan. Konsekuensi dari ingin mendapatkan rahmat Allah baik ketika membeli, baik ketika menjual. Karena dia ini makna hadis yang luar biasa yang Rasulullah SAW mengatakan, La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman kalian sampai kalian mencintai untuk saudara kalian apa yang kalian cintai untuk diri kalian. Andai Anda tempatkan diri Anda sebagai pemilik kacamata, tidak tahu Anda harganya 200.000. Kemudian si pembeli diam saja, ditukar dengan beras 150.000 tadi. Kira-kira bagaimana? Senang atau tidak senang? Tidak senang kan? Begitu juga dengan saudara Anda yang muslim. Itu luar biasa makna hadis. Maka bila Anda ingin melakukan, kalau tanya secara fikihnya sah apa tidak? Kan sedikit, cuman 1/4. Ya, kalau mazhab Imam Malik mensyaratkan kalau di atas 1/3, iya. Mana yang besar 1/4, 1/3? 1/4. 1/3. Kalau 1/3 iya besar. Mazhab Imam Malik itu tidak sah jual belinya. Ya, tertipu lebih dari 1/3. 1/4 dalam mazhab Imam Malik masih boleh. Ya. Tapi dia dalam kondisi tadi tidak punya tunai, dia mau tukar, kemudian Anda ingin memanfaatkannya. Harusnya dia dapat beras mungkin 15 kilo atau berapa, 15 tadi, 18 kan. 18 kilo, sekarang dia cuma dapat beras kurang dari itu. Jelas. Kalau sahnya sah insyaAllah ta'ala. Tapi konsekuensi keimanan mengatakan, mengantarkan kita untuk bertransaksi bukan hanya sekedar mencari rupiah. Ada lebih besar daripada rupiah. Rahmat Allah Azza wa Jal. Bukankah Nabi memastikan rahimallah akan mendapat rahmat Allah. Rajulan samhan idza ba'a wa samhan idza ishtara. Seseorang yang ketika dia menjual baik hati, ketika membeli baik hati. Ya, maka kedua alat yang dipertukarkan, baik itu dua pihak harus mengetahuinya. Kalau kebiasaan jual beli dengan rupiah, ya bisa jadi
dia pembeli menggunakan mata uang lain, namanya dolar, ringgit jarang lah di Indonesia ya. Paling di perbatasan Malaysia, Riau sana iya ada. Banyak mereka menggunakan transaksi dengan ringgit, atau di Kalimantan Utara juga sering mereka bertransaksi dengan ringgit juga karena perbatasan dekat. Ya, harus diketahui dia membayar pakai ringgit, pakai dolar Singapura, atau pakai rupiah. Ya, agar tidak terjadi gharar, ketidakjelasan, walaupun dengan uang. Itu syarat sah yang keenam. Masih Syekh. Nah, Far'un. far'un yalhaqu bil wasfi bil musyahadati kullu syai'in yuaddi ila ma'rifati sil'ati al muba'ati aw thamani fa in kanat as-sil'atu tashtari li sama'i sautin Tushtara. ay taib fa in kanat as-sil'atu tushtara li sama'i sautin kal midya'i aw al ashritati fayushtaratu sima'u sauti wa in kanat as-sil'atu tushtara lil akli fayushtaratu tadhuqu ta'mihi wa in kanat sil'atu tushtara lisyammi كالطيب فيشترط شم رائحته وإن كانت سلعة تشترى ليلبس فيشترط لمسه وهكذا لكل سلعة معرفة لأموم حديث النهي عن بيع الغرر. Kemudian cabang dimasukkan ke dalam sifat dan musyahadah, yaitu dengan melihat, yaitu segala sesuatu yang dapat memberikan penjelasan atau pengetahuan terhadap produk atau barang yang diperjualbelikan dan imbalan atau jasa yang diterima oleh penjual. Apabila barang yang dibeli disyaratkan untuk didengar suaranya seperti radio atau kaset, maka disyaratkan untuk mendengar suara radio atau kaset tersebut. Dan apabila barang yang diperjualbelikan disyaratkan dengan makan, maka disyaratkan untuk mencicipi rasanya. Dan apabila barang yang dibeli tersebut yaitu dengan mencium seperti parfum, maka disyaratkan untuk mencium aromanya. Dan apabila barang yang dibeli tersebut untuk dikenakan, maka disyaratkan untuk disentuh atau dipegang. Maka demikian setiap barang yang dibeli untuk bisa diketahui berdasarkan keumuman hadis an-nahyu an bai'il gharar, yaitu larangan jual beli gharar. Ya. Tadi merupakan syarat sah jual beli yaitu mengetahuinya. Mengetahuinya dengan apa? Dengan dilihat, dengan didengar, dengan diraba, dengan dicium, apalagi indera, dengan dirasa. Ya, tergantung yang Anda beli ini kebutuhan Anda apa. Ya. Kalau makanan berarti cukup dirasa saja. Dilihat juga dan dirasa. Kalau dilihat saja, padahal dia adalah barang yang untuk dirasa, boleh dijual beli? Boleh kalau Anda sudah tahu rasanya sebelumnya. Paham? Bisa jadi ada tetangga yang menghadiahkan atau teman menghibahkan makanan yang sama sebelumnya, atau memang ada tes testernya yang diberikan sebelum Anda bertransaksi, ya, sehingga Anda merasakannya. Tapi belum pernah Anda rasakan. Ya, dan itu masing-masing orang beda-beda beda-beda rasa, beda-beda
perasaan, penglihatan, ya, umpamanya kapsah. Imajinasi antum apa kapsah itu? Antum kapsah tahu lah ya. Kalau dikatakan ada makanan yang enak, camilan di daerah X, namanya salalawa. Itu apa imajinasi antum? Ana bilang, kalau ana makan, Masya Allah, enaknya luar biasa. Mau antum saya hadiahkan? Hadiah ya maulah. Kan nggak ada gharar dalam hadiah, gharar dibolehkan. Ya, gharar dalam hadiah boleh. Tapi katakan Anda mau beli pesan berapa? Enak banget pokoknya Masya Allah. Tapi dengarnya baru sekarang ya. Pernah. Salalawa. Lanya panjang salalawa. Ya, ini tidak boleh. Mungkin enak kan bagi saya. Bagi Anda mungkin tidak. Ya, orang beda-beda kan. Bagi orang lain, mungkin bagi orang-orang yang tinggal di Jawa Timur, bagi dia rawon makanan yang enak. Tapi saya pribadi pernah ditawarin pertama kali melihat rawon, saya minta maaf. Tidak ada masalah, makanan ini memang enak. Ya, tapi saya masih berat untuk mau memakannya. Kan beda-beda. Rendang umpamanya kan dikenal sebagai, ada salah satu majalah makanan di dunia yang menobatkannya sebagai makanan yang terenak di dunia. Berdasarkan polling yang mereka lakukan, makanan yang terenak di dunia. Tapi bagi sebagian orang, saya pernah bawa rendang itu ke Arab Saudi untuk kuliah di sana. Saya ajak teman Arab saya untuk makannya. Waktu saya buka, ini memang paling enak untuk kamu. Makanya saya nggak mau ikut, kamu aja habisan, kata dia. Ya. Mungkin image dia berbeda ketika melihat itu kan. Image orang berbeda. Juga kita waktu di Riyadh ada bulat makanannya itu daging. Ya. Tapi daging dia panjang kayak sosis, tapi bukan sosis. Apa namanya itu? Ada yang bulat kayak sosis, ada yang bulat kayak bola. Itu kalau dari panci sudah tidak panas, itu kalau mengering kayak kotoran manusia bagi kita. Image kita lain. Tapi bagi mereka, seperti itu juga. Rendang bagi teman tadi mungkin image-nya lain. Dia tolak sama sekali. Itu ada teman mahasiswa Indonesia dulu waktu dilihat itu, tidak pernah berani. Kalau kita makan satu meja, bawa makanan apa namanya. Itu kalau duduk di situ, ya langsung begidik dan pergi meninggalkan kita. Pergi pindah angkat piringnya. Ya, paham saya maksud. Maka itu ada yang bisa dijelaskan speknya. Kalau dijelaskan di spek, dilihat mungkin Anda sangat menarik. Tapi ketika melihat langsung atau dicoba dirasakan, ya mungkin Anda menyesal. Baik. Ada yang dirasa, ada yang didengar. Sekarang kalau beli program komputer berarti harus digunakan dahulu. Ya. Dahulu waktu awal beberapa program buku dalam bentuk aplikasi, buku-buku kitab, ya, dalam bentuk aplikasi, dalam DVD. Satu DVD-nya dahulu ada yang 2.000 real. Isinya banyak kitab, ada yang dulu yang terkenal bagus itu Harf, nama perusahaan Mesir teknologi. Dia ketik ulang, dia buatkan aplikasi pencariannya. Itu bagus, luar biasa untuk membantu para peneliti dalam ilmu syar'i. Baik takhrij hadis, aqwal para fuqaha, istidlal para usuliyin,
sangat membantu sekali. Harganya ada yang 3.000 real, ada 1.500 real, ada 500 real. Ada waktu itu nama produknya Hibatul Jazirah. Perdagangkan dengan MLM. Harganya 500 real. Saya waktu itu dihibahin dapat DVD itu. Karena MLM kan orang yang penting dia beli untuk ikut. Kemudian ini DVD-nya bisa dia wakafkan untuk penuntut ilmu syar'i. Ya, seperti itu. Ketika saya terima, saya buka, sudah 15 tahun sampai sekarang belum saya berhasil membukanya. Tidak bisa sama sekali dibuka programnya. Beda dengan program buku-buku dalam bentuk aplikasi, bentuk program yang berbeli dengan harga tidak pakai MLM tadi. Harga kalau bukunya dikit ada 200 real. Kalau bukunya lebih banyak ada 500 real. Kalau bukunya lebih lengkap dengan pencarian cara banyak, dari pencarian tema, pencarian judul, bisa dalam kitab, yang kalau Anda beli mungkin 1 kontainer. Dulu biasa para penuntut ilmu di Arab Saudi, mereka beli kitab Syahan bawa ke Indonesia. Ketika muncul buku dalam aplikasi itu, bisa diunduh di laptop, malah kayaknya berpindah kemari. Lebih gampang mencarinya, lebih gampang membacanya, lebih gampang di copy paste seperti itu. Ya, tentu perlu dilihat. Ya, setiap barang pengetahuannya sesuai dengan kebutuhannya apa. Ya, kalau pakaian kan akan dipakai. Boleh dicoba dahulu? Boleh? Alhamdulillah. Pakaian dalam boleh dicoba dulu? Tidak boleh. Berarti gharar. Kalau Anda jadi beli ya gharar. Kalau Anda nggak jadi beli, nggak jadi gharar dia. Terus bagaimana? Kalau Anda minta coba, dia tidak mau si tukang penjualnya. Ya, pakaian dalam dicoba dulu, dia tidak mau. Lalu bagaimana caranya? Wallahu alam. Anda pikirkan aja, Anda bayangkan, Anda lihat-lihat. Kayaknya enak nih, bismillah. Beli aja. Walau pembelinya bukan dengan dicoba, dipakai, tapi dengan dilihat pakai mata. Dan disentuh kainnya. Ya, semoga cocok. Alhamdulillah. Ya. Ya. Lanjut Ustaz. Sabi al-akhir. As-sabi' ay yakuna munajjazan la mu'allaqan. Kabi'tuka idza ja'a ra's sahr aw in radiya zaidun wa yasihhu bi'tu wa qabiltu insyaallah. Kemudian syarat yang ketujuh, akad jual beli tuntas atau selesai, tidak tergantung. Seperti kabi'tuka idza ja'a ra's sahr, aku jual barang ini kepadamu apabila datang bulan baru, ra'sus syahr. Atau apabila aku jual barang ini apabila Zaid ridha. Wa yasihhu, dan sah akad jual beli dengan ucapan bi'tu wa qabiltu. Aku jual dan aku terima insyaallah. As-sabi wal akhir. Min suruti sihhatil bai' an yakuna al-bai'u munajjazan. Persyaratan yang ketujuh dan yang akhir, di antara syarat sah jual beli yaitu akad jual beli tertunaikan bi an yantaqila milku sil'atil muba'ati ila mushtari, itu dengan berpindahnya kepemilikan barang dari penjual kepada pembeli. Wa an yantaqila milku thamaniha ila al-ba'i, dan berpindah pula imbalan dari harga barang tersebut dari pembeli kepada penjual. Ba'da tamamil aqdi mubasyarah, setelah tertunaikannya akad secara sempurna, secara langsung. Wa bina'an alaihi fala yasihul bai'u al-mu'allaqu 'ala syarti.
Atas dasar ini maka tidak sah akad jual beli yang tergantung dengan persyaratan. Kan yaqul al-ba'i'u bi'tuka hadhihi ad-dar in ja'a ra's as-sanah atau yaqul ishtaraituha in radiya Zaidun. Seperti penjual mengatakan, aku jual rumah ini apabila datang tahun baru. Atau dengan mengatakan, aku jual barang ini apabila Zaid rela atau ridha. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam qad naha an bai'il gharar wa hadha an-nahyu lit-tahrimi wal fasadi li'annahu mutlaqun wa huwa 'amun fayasmalu ma nahnu fihi id al-bai' al-mu'allaq bi syartin fihi gharar wa jahalah mimma yuaddi ila al-ikhtilafi wal munaza'ati al-munhiya anha falazim ishtiratu hadha syart daf'an dhalika. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, karena Nabi Muhammad SAW telah melarang dari jual beli gharar, dan larangan ini bersifat tahrim, pengharaman, dan rusaknya akad. Dan ini bersifat mutlak, mencakup apa yang kita berada di dalamnya dalam bab ini. Karena jual beli dengan tergantung dan bersyarat ada ketidakjelasan atau gharar wa jahalah yang akan membawa kepada perselisihan dan pertikaian yang dilarang. Maka dilazimkan persyaratan ini untuk mencegah hal tersebut. Far'un yasihul bai' idza qala al-ba'i'u bi'tuka hadha thawb insyaallah aw qala al-mushtari qabiltu dhalika insyaallah ma wujudi at-ta'liqi bi syarti litalazumi haythu yalzamu min qasdihi min at-ta'liqi huna at-tabaruk la taraddud wa 'adamu wujudi gharar an yasihal bai' والراجح أن مثل هذه العبارات لا تصح في البيوع للتلازم حيث يلزم من احتمال وقوع نزاع واختلاف بين المتبايعين بسبب تلك العبارة. عدم صحة ذلك إذ قد يقولها شخص قاصدا إفساد البيع حين يرى أنه مغبون فيها فيأتي البائع المشتري أو يأتي المشتري البائع بعد مدة فيقول لم يشأ الله تعالى أن أبيعك أو لم يشأ الله أن أشتري ذلك الثوب لذلك لا يصح البيع إلا إذا خلا من أي تعليق لقطع النزاع. Far'un atau cabang. Akad jual beli menjadi sah apabila penjual mengatakan, aku jual pakaian ini insya Allah. Atau pembeli mengatakan, aku terima barang ini insya Allah. Ma wujudi ta'liqi bisyart. Dengan adanya at-ta'liq bisyart. Ta'liq bergantung. Iya. Dengan menggantungkan persyaratan. Litalazumi sebagai sebuah kelaziman. Haitsu yalzam min qasdihi min at-ta'liqi huna. Yaitu melazimkan dari maksud bergantungnya kepada kalimat tersebut, yaitu at-tabarruk la taraddud, kalimat tabarruk insyaallah dan bukan keraguan. Wa adamu wujudi gharar, dan tidak adanya gharar, an yasihal bai', maka sahlah jual beli. War rajih, dan yang rajih anna misla hadhil ibarat, bahwa ungkapan seperti ini tidak sah di dalam jual beli karena adanya kelaziman haitsu yalzamu min ihtimal wuqu'in niza', yaitu adanya kelaziman min ihtimali wuqu'i niza', kemungkinan adanya pertikaian dan perselisihan antara dua orang yang berakad jual beli dengan sebab ibarat atau ungkapan tersebut. Wa ada musihhati dzalika, dan tidak sahnya ibarat tersebut. Idh qad yaquluha syakhsun qasidan ifsadil bai', yaitu terkadang seseorang mengucapkan kalimat tersebut dengan tujuan ifsadil bai', yaitu merusakkan akad jual beli apabila dia melihat annahu maqbunun fiha, bahwa dia merasa tertipu dalam jual beli tersebut. Maka fayatil ba'il mushtari, maka penjual berkata kepada pembeli atau pembeli berkata kepada penjual setelah berselang beberapa waktu, dan dia mengatakan, Allah tidak memberikan kehendaknya kepadaku untuk menjual barang ini kepadamu, atau Allah tidak memberikan kehendaknya kepadaku untuk membeli barang pakaian ini kepadamu. Lidzalika la yasihul bai', maka tidak sahlah akad jual beli idza khala min ay ta'liq, apabila tidak adanya atau khalaq
Tidak ada kalimat ta'liq sudah. Ya, tidak ada kalimat ta'liq ya. Nah, ya, apabila tidak adanya ketergantungan atau ta'liq liqat'in niza' untuk memutuskan atau menghilangkan pertikaian. Nah, Ya, syarat yang terakhir ayyakuna munajjazan. Transaksinya harus apa? Tadi apa antum bilang? sudah selesai. Tuntas, selesai, ya, langsung terjadi serah terima kedua-duanya. Yang memiliki barang A, dia serahkan kepada B, B memiliki barang apa atau uang, dia serahkan kepada A. Ya, kalau akad dibuat, ya, dia buat tulisan dijual rumah ini. Jika ada datang nawar-nawar harga, udah, ya, dia cocok saya dengan harga 300 juta. Dia mau tuliskan cek atau mau dia transfer. Tapi kemudian yang satu si penjual mengatakan, tapi gimana ya, kata dia, ini rumah memang sudah dihibahkan orang tua kepada saya. Ya, maka kalau orang tua saya ridho, oke. Ya oke, kata yang pembeli. Ini tidak boleh. Karena tidak terjadi perpindahan uang dan barang ke masing-masing pihak. Ya, karena digantung dengan ridho orang tuanya. Kalau ridho orang tuanya bisa diketahui secepatnya di majelis, dia mengatakan, bisa nggak kamu hubungi orang tua kamu sekarang? Di telepon. Ini mungkin kisah zaman dulu. Orang tuanya di Madinah, transaksi di Mekah. Butuh waktu sepekan. Ya, sepekan. Itu sekitar 400 kilo. Kalau ya kurang lebih 5 hari lah. Karena kemampuan unta itu berjalan sehari sekitar 80 kilo. Enggak, 40 kilo, maaf. 40 kilo, iya 10 hari lah. 10 hari. Ya, kalau orang tua saya ridho, gimana jual belinya? Iya, jual beli saya jual. Yaudah saya beli. Terus nih kapan saya bisa tempatin? Tunggu dulu. Ini uang, ya boleh saya terima dulu. Tentu tidak mau dia. Yaudah uang saya pegang dahulu. Tapi mengikat nih ya, jangan jual klien. Ya udah saya nggak jual klien, memang kita sudah jualan. Ya, sudah transaksi. Maka ini tidak boleh. Tahu-taunya nanti dari setelah 10 hari dia datang lagi, 10 hari lagi, pulang pergi 20 kan. Sudah 1 bulan, uang dipegang, kata dia, ternyata orang tua saya tidak membolehkan, walaupun milik saya. Ya, ternyata orang tua saya tidak membolehkan. Itu ribut jadinya. Ya. Kemudian, bolehkah menggantungkan dengan mengucapkan insya Allah? Karena kata insya Allah itu artinya jika Allah menghendaki. Itu berarti menggantung atau tidak? Bisa ia menggantung, bisa juga maksudnya mencari keberkahan. Insya Allah. Ya. Kajian besok Ustaz, insya Allah. Dan sudah ditungguin jamaah Ustaz. Allah tidak menghendaki. Kan kalau Allah menghendaki, ternyata Allah tidak menghendaki. Ya. Bukan itu tujuan dia mengucapkan insya Allah. Tujuan dia adalah tabarruk. Cari keberkahan. Dan sepertinya kalau penggunaan insya Allah di perorangan di negara kita, itu tujuannya untuk menggantung atau memang tujuannya sudah bisa dikatakan hampir pasti kondisinya.
Kalau transaksi, kalau baik transaksi akad sewa menyewa, jual beli, Anda tahulah tipe orang kan ya. Kalau ada tukang ini yang biasa perbaiki bocor, kalau dia ngomong insya Allah, itu artinya mungkin nggak datang. Tapi kalau dia bilang, saya datang, tenang, saya datang, itu berarti datang. Karena seringnya insya Allah digunakan ya untuk menunjukkan dia nggak datang. Ini bukan untuk tabarruk. Ini merendahkan asma Allah namanya nih ikhwan. Ya. Bagaimana kalau dalam transaksi jual beli dengan menggunakan insya Allah? Kalau tadi jika orang tuaku redho. Kalau ini jika Allah menghendaki. Ada kasus terjadi, Anda sudah jual beli, lalu kemudian si penjual motor tadi, ya berapa jadi jual motor? Jadi, insya Allah. Harganya seperti yang tersebut 10 juta, insya Allah. Ini saya bayar cash, alhamdulillah. Ya. Setelah itu ada yang mau nawar, ada yang nawar. Berapa dijual kepada 10? Masya Allah, ini nih saya nih 11, ambil langsung. Dia datang lagi kepada yang pembeli 10. Ternyata Allah tidak menghendaki. Kan jika Allah menghendaki, sekarang Allah tidak menghendaki, kata dia. Pernah tuh dengar kasus itu terjadi? Saya belum pernah. Pernah? Pernah? Pakai kata insya Allah. Alasannya insya Allah. Kerja yang lebih mahal itu ya tergantung jiwa kalau itu. Pertanyaan saya, dia gunakan kata insya Allah untuk membatalkan transaksi pertamanya tadi. Pernah? Saya belum pernah dengar. Belum. Sudah 12 tahun saya di Indonesia, belum ada yang bertanya seperti itu. Kasus sengketanya. Ya, saya kira nggak ada dia menggunakan kata insya Allah tujuannya untuk adalah ketika mendapatkan kesempatan lebih besar, dia gunakan kata insya Allah itu untuk membatalkan transaksi di awal. Ya, seperti itu. Namun kalau menurut Syarih Syekh Abdul Karim bin Ali An-Namlah rahimahullah rahmatan wasi'ah, kalau menurut beliau bisa jadi kalau di Arab ada, itu tergantung. Kalau di Arab biasa mereka menggunakan sumpah, wallahi segala macam pada pedagang, sehingga Rasulullah pun mengingatkan mamhaqatun lil bai'i mamhaqatun lil barakati, kata Nabi, sumpah dalam berdagang pakai nama Allah itu akan menghilangkan keberkahan dari transaksi jual beli itu. Ya. Untuk melariskan dagangannya dia bersumpah, demi Allah ini barang bagus. Ya. Maka Rasulullah melarang. Kalau di kita kan hampir nggak ada pedagang yang bersumpah. Coba antum ke pasar Cilengsi lewat situ, ada nggak? Dengar-dengar ada riset antum? Nah, ke Tanah Abang ada nggak ya sebuah sumpah, demi Allah ini barang bagus, demi Allah. Ya. Sama menggunakan insya Allah tadi. Saya kira belum ada di masyarakat kita. Tadi padahal Syekh mengatakan bisa aja terjadi. Bisa terjadi, ya bisa, tapi kasusnya kan nggak ada. Dan jadi Syekh mengatakan, kata beliau, kalau menggunakan insya Allah itu tidak sah juga jual belinya. Ya, berarti kalau antum jual, insya Allah, Pak, nasi goreng 5 porsi ya Pak, pakai ini. Insya Allah dibuatinnya. Apakah tujuannya agar nanti nggak jadi beli atau bisa menggunakan? Enggak, tujuan tabarruk. Ada nggak kasus kemudian tidak jadi karena menggunakan kata insya Allah? Tidak ada kan ya? Maka tidak bisa diterapkan kasus yang
disampaikan oleh Syekh di Arab Saudi dengan di Indonesia. Ya. Ini yang dimaksud dengan al-'adatu muhakkamah, bahwa uruf, bahwa adat istiadat suatu daerah itu mempengaruhi hukum. Dia akan menjadi rujukan hukum seperti itu bila tidak ada keterangan nas yang jelas dari syariat. Bukan adat menetapkan suatu amalan. Kan itu maksud kaidah al-'adatu muhakkamah. Penggunaan kaidahnya hanya bila adat tidak bertentangan dengan syariat, tidak bertentangan dengan nas dari ucapan kedua yang bertransaksi. Ya, pada saat itu bisa dijadikan rujukan hukum seperti yang tadi kebiasaan orang Indonesia tidak ada membatalkan transaksi dengan menggunakan kata insya Allah dan tidak menggunakan kata insya Allah untuk membatalkan transaksi. Dan juga mungkin yang bilang insya Allah pedagang jarang-jarang. Berapa pedagang yang pernah antum dengar kalau transaksi dengan dia selalu mengucapkan insya Allah? Baik pedagang barang atau pedagang jasa. Atau barang pesanan. Berapa persen? Hampir tidak dengarkan ya dia ngomong insya Allah. Anda pesan catering 100 porsi ya insya Allah. Pernah dengar? Menurut orang Indonesia enggak mau bilang insya Allah karena menurut mereka insya Allah itu enggak jadi itu. Kalau kata insya Allah berarti itu enggak jadi. Ya. Nuwasil Syekh. Ada kefik yakfi. Nakmil qalilan. Nakmil qalilan wa man ba'a ma'luman wa majhulan. Wa man ba'a ma'luman wa majhulan lam yata'azzar 'ilmuhu sahha fil ma'lumi biqisṭihi wa in ta'azzara ma'rifatul majhuli wa lam yubayyin thamanul ma'lumi fa batilun. Dan siapa yang menjual sesuatu yang maklum, yang diketahui, atau majhulan dan yang tidak diketahui, bukan tidak mungkin untuk diketahui barang tersebut, sahha fil ma'lumi biqisṭihi, maka sah akad jual beli barang yang diketahui biqisṭihi, dengan cicilan bagian. Sahha fil ma'lumi biqisṭihi, maka sah akad jual beli yang barang yang diketahui biqisṭihi, dengan bagiannya. Wa in ta'azzara ma'rifatul majhul, dan bukan tidak mungkin mengetahui barang yang tidak diketahui tersebut. Walam yubayyin thamanal ma'lum, dan tidak dijelaskan harga yang barang yang diketahui, fa batilun, maka ini batil. Far'u tsani, cabang yang kedua, idza ba'a Zaidun ala Bakrin say'aini, apabila Zaid menjual kepada Bakar syai'aini, yaitu dua barang, ahaduhuma ma'lumun ladaihima wal akhar majhul bi thamanin wahid. Salah satu barang diketahui atau maklum oleh keduanya dan yang lain majhul, tidak diketahui, bi thamanin wahid, dengan satu harga, fa innahu yasihul bai' fil ma'lumi sifat, maka sah akad jual beli pada barang yang diketahui sifatnya, wa thamanan, dan harga. Famathalan law qala lahu bi'tuka hadha sawb wa sa'an mud burrin bi 100 dirham fayasihul bai'u fil ma'lumi wa huwa thawb in lam yata'azzar ilmu al-majhul wa huwa sa' fa idza kana thamanul ma'lum wa huwa thawb 70 dirhaman wa 'alima anna thamanal majhul 30 fa inal mushtari wa huwa Bakar yu'ti Zaidan 70 wa ya'khudhu thawb. Amma illam ya'rif al-majhul wa lam yatabayyan thaman al-ma'lum fala yasihhu al-bay' litalazumi haitsu yalzamu min adami al-jahalati fil majhuli sihhata bai'ihi wa yalzamu min wujudi al-jahala fil majhul wa adamu ilmi thaman al-ma'lum adamu sihhati. Tanbih al-ula an yadhkara
هذا فرع الفرع بعد شرط السادس لأنه ألصق به. Nah, cabang yang kedua, apabila Zaid menjual kepada Bakar, yaitu dua barang yang satu diketahui oleh keduanya dan yang lain tidak dengan satu harga, maka akad jual beli sah pada barang yang diketahui sifatnya dan harganya. Seperti seperti dikatakan kepadanya, bi'tuka hadza thawb, aku jual pakaian ini dan sa' burin bi mi'ati dirham, dan satu sa' gandum dengan 100 dirham. So tambah satu mud. Taib. Kita So tambah satu mud. sa' bur ya. Mud. Sa'an muddaburin. Sa'an muddaburin dan satu sa' ditambah satu mud hakada. Nah, satu sa' dengan satu mud gandum dengan 100 dirham. Maka sah jual beli fil ma'lumi pada barang yang diketahui yaitu pakaian. Illam yata'adra ilmal majhul wa huwa sa'. Ini maknanya apabila tidak mungkin diketahui sahih. Baik. Wa huwa sa' yaitu ukuran sa', fa idza kana tsaman al-ma'lum wa huwa thawb, dan apabila harga yang diketahui yaitu pakaian 70 dirham, sebesar 70 dirham, dan ilma anna tsaman al-majhul salasun, diketahui bahwa harga barang yang majhul adalah 30, fa innal mushtari, maka sesungguhnya pembeli yaitu Bakar, yu'ti Zaidan 70, memberikan kepada Zaidan 70 dan dia mengambil pakaian. Amma in lam ya'rifil majhul wa lam yatabayyan tsaman al-ma'lum, adapun apabila tidak diketahui barang yang majhul, walam yatabayyan tsamanal ma'lum, dan tidak jelas juga harga dari barang yang maklum atau diketahui, fala yasihu al-bai', maka tidak sah jual beli. Litalazumi, karena kelaziman, haitsu yalzamu min adamil jahala fil majhul sihhata bai'ihi, yaitu kelaziman min adamil jahala fil majhul, dari tidak diketahuinya barang yang majhul, ya sahnya akad jual beli. Wa yalzamu min wujudil jahala fil majhul, dan melazimkan dari wujudul jahala, adanya ketidaktahuan dari barang yang majhul, adamu ilmi tsamanil ma'lum, tidak diketahuinya harga barang yang al-ma'lum itu diketahui, ada musihah, maka tidak sah. Tanbih, perhatian atau poin di sini adalah yang pertama, yang lebih utama bagi penulis di sini untuk menyebutkan cabang ini setelah syarat yang keenam, karena ini melekat pada bagian tersebut. Nah, Ya, mengenai ketidakketahuan barang. Nah. Paham antum? Paham baca terjemahannya? Jelas, Tidak. penjelasan. Alhamdulillah. Kalau belum paham, berarti antum belajar. Kalau sudah paham, belajar juga. Untuk agar lebih paham. Ini maksudnya, dia membeli barang, ada yang jelas, ada yang tidak jelas. Kemudian dibuatkan satu harga. Dia tidak jelaskan harga yang ini sekian, yang sekian tidak. Kadang sama lah seperti kalau ibu-ibu belanja di sayur di pasar begitu, ambil ini, ambil singkong 3 biji, bawang 1 genggam taruh di dalam, tomat 3 taruh di dalam, apalagi biasanya cabai, diambil taruh dalam, ya, apalagi kentang, pokoknya dah penuh satu keranjang, ya, itu ditimbang-timbang oleh orang itu, ini sekian, ini sekian, ini sekian, ini sekian. Dia ngomong tapi emak yakin saya ibu tuh enggak, Adik. Kan enggak ada catatannya juga. Kalau antum tanya sampai di rumah, ini berapa satu? Enggak tahu, tadi sekalian aja langsung semuanya 53.000. Paham? Ini sah atau tidak jual belinya? Karena ini jadi jelas atau tidak harganya? Hah? Ya. Kalau dia
terkadang si abang-abangnya ngomong antara ya dan tidak, ngomongnya ribu, segini terus 3.000. Semuanya 53 kata dia. Ya kan ya, kalau dia ngomongnya serius pelan-pelan, Bu, ini yang ini apa namanya, cabai merah keriting ini 2,3 on, harganya 45.000, harganya 20.000 umpamanya. Yang ini kangkung 1 ikat setengah, ada satu ikat, 2 ikat. Ini harganya 10.000 atau 11.000 umpamanya. Ini bawang ditimbang sekitar 0,9 gram. 90 gram, 0,9 on lah ya. 90 gram itu harganya sekitar Rp750 umpamanya. Dan seterusnya. Dia ngomong pelan-pelan. Si ibu kadang perhatiin nggak? Ngerekam juga nggak? Nanti diulang di rumah di murojaah untuk lihat tulisannya, enggak kan ya? Ya, langsung dia percaya saja. Berapa bang? 53? Kemahalan bang. Yang mana yang mahal bu? Pokoknya kemahalan dah katanya. Kalau disuruh ulang dia harganya mungkin lupa dia. Ini pembahasannya seperti itu. Tadi kan barang harus jelas. Ya, mana yang tidak jelas, transaksinya batal. Ya, ini yang dijelaskan oleh muallif. Akan tetapi sini sepertinya tidak dinukil oleh Syekh. Perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim, dan ini perkataan sebagian ulama mazhab Syafi'iyah. Sama seperti Anda makan di warung Padang. Sebagian jelas harganya yang makan hidang ya. Makan hidang, Anda tunjuk makan ini. Dia bilang sekian bang. Anda tahu enggak satu persatu harganya? Kan enggak. Ya. Tapi nanti kan Anda diberikan stroke, itu masih mending. Anda diberikan stroke, ketika tahu stroke, tahu harganya. Jadi masalahnya ini udah dimakan. Ternyata Anda ribut, gimana lagi mau ribut? Berarti pada waktu akad kan tidak jelas. Ini boleh atau tidak? Ya, tadi Syekh mengatakan tidak boleh, karena tidak diketahui harganya. Wallahu alam, pendapat yang terkuat yang didukung oleh Syekh Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, itu perkataan ulama Syafi'iyah, bahwasanya antarda bima yardan nasu bihi. Engkau ridho dengan orang lain ridho. Ya. Mama itu ridho karena orang belanja semuanya, ini kata abang, ada bayar lewat aja. Enggak ada yang ramai ribut, kemahalan segala macam, enggak ada kan ya. Di warung Padang ada yang sampai kelahi. Nanti lihat habis makan, tahu kelahi dengan kasirnya, dengan ininya, tegang-tegang suara. Enggak ada kan. Berarti dia sudah tahu harganya. Kecuali umpamanya pun pihak penjual restoran tadi atau si penjual sayur tadi, ketika terjadi kenaikan harga signifikan, dia pasti ngingatin. Ketika ibu tengah ambil cabai, Bu, mohon maaf, cabai sekarang biasanya per kilo 60.000, sekarang naik ibu 150.000. Pernah? Enggak pernah kayak mau lebaran atau mau lebaran biasanya, ya naik sekian ibu. Dia pasti akan sampaikan. Berarti menjadi maklum. Atau ketika terjadi perubahan harga di warung Padang umpamanya tadi, dia sampaikan. Bahkan ketika ada peraturan baru dari pemerintah bahwa restoran, rumah makan dikenakan pajak 10%, sekarang 11% kan ya, PPN, itu mereka tuliskan bahwa harga di luar pajak. Harga yang tertera itu di luar pajak. Ya, berapa nanti yang dibilang umpamanya Anda makan 95.000, tambahkan pajak 95%, 11% atau 10%, umpamanya menjadi 95 tambah 9.900 menjadi 105 ya. Sekitar segitulah. Jelas? Itu maksudnya. Maka
Maka Syekh Utsman Taimiyah mengatakan tujuan jual beli kan nggak ada ribet. Allah bilang tidak sah begini Allah hanya mengatakan kalian saling ridho. Memang Nabi mengharamkan gharar, ya, tapi gharar yang mengantarkan kepada keributan. Ya alhamdulillah seperti dua kasus tadi, kasus sayur dengan kasus rumah makan Padang, nggak ada bikin keributan. Ya, maka ini hukumnya, hukum asalnya boleh. Wallahu a'lam. Nah, Jazakallah khair Ustaz. Barakallahu fiik. Demikian penjelasan dan syarah dari syarat yang ke-6 dan ke-7 dari syarat jual beli. Alhamdulillah kita berikan atau buka sesi tanya jawab untuk memperdalam pembahasan bagi pendengar dan pemirsa. Silakan yang ingin bertanya via telepon dan kita berikan untuk jamaah terlebih dahulu. Kalau ada yang ingin bertanya kepada jamaah, silakan langsung sebutkan nama dan dari mana ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Assalamualaikum. Syukron atas ilmu yang sudah disampaikan dan dijelaskan. Sebelumnya saya Abu Abdillah dari Cilengsi mau bertanya perihal pinjol dan judi online, Pak Ustadz. Sedikit cerita, Pak Ustadz. Saudara Ana terkena judi slot dan pinjol. Judi apa? Slot? Judi slot, judi online. Ya. Singkat cerita, Pak Ustadz, untuk saat ini kondisinya sangat memprihatinkan. Sebentar, terkena. Iya, Pak Ustadz. Terkena itu tanpa disengaja. Untuk sengaja atau tidak, walau alam Pak Ustadz, tapi nominalnya itu untuk saat ini udah hampir ratusan juta, Pak Ustadz. Terus? Yang Ana mau tanyakan, Pak Ustadz, sikap dan sikap Ana yang tepat dan cara yang tepat untuk Ana menasehati saudara Ana ini bagaimana, Pak Ustadz? Ya, jazakallah khair, Allah barik fiik. Pertama, bila ada orang yang berbuat maksiat kepada Allah, kewajiban Anda menyampaikan dan memintanya untuk bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Bertobat kepada Allah menghentikan perbuatan tersebut. Kemudian berjanji untuk tidak mengulangi kembali. Kemudian bila berkaitan dengan hak manusia ditunaikan. Ya, kalau yang judi online tidak ada hak manusia di situ. Kecuali dia judi kemudian apa yang dia pertaruhkan? Utang. Kalau untuk itu awalnya iseng-iseng kayaknya, Pak Ustadz. Iya iseng, tapi uang pribadi atau uang apa yang dia pertaruhkan? Pribadi, Pak Ustadz. Ya kalau udah habis semuanya kan udah selesai. Dari mana datang utang 80 juta? Aplikasi, Pak Ustadz. Disambungkan ke pinjol. Iya. Dia nawar si judi slotnya tadi pinjaman online. Iya, Pak Ustadz. Dia tawarkan pinjaman. Lalu untuk ikut judi. Iya. Pinjamnya juga pakai bunga riba. Pinjol itu, Pak Ustadz. Jadi dia pinjol tidak terima uang untuk dipakai, bukan? Iya. Jadi gini, Pak Ustadz. Berarti pinjol gabung dengan judi. Ketika pinjol dia kalah, Pak Ustadz, judi slot itu kalah. Pinjol dia kalah. Ketika dia judi slot itu kalah, dia nutupi dia lewat uang itu lewat pinjaman online itu, Pak Ustadz. Dan setahu Ana bukan satu aplikasi aja, Pak Ustadz. Sampai kemarin kita berkumpul dengan keluarga hampir 20 aplikasi. Di situ kita berkumpul, dia nulis nominal tersebut, Pak Ustadz, sampai nominalnya yang Ana
hampir 30 juta ya kan. Terus muncul lagi Pak Ustadz, ternyata ada notifikasi lagi tagihan. Jadi sampai saat ini masih ada Pak Ustadz. Dia tidak terima uang, Tidak. Jadi tapi dia main judi, kemudian dipinjamkan uang untuk ya, berjudi. iya. Ya. Apa yang dia jaminkan? Tidak ada. Tanpa jaminan. Kalau setahu Anda pinjaman online cuman bentuknya identitas saja Pak Ustadz. KTP dan Terus, foto selfie itu. ya, dia merasa nyaman begitu kan ya. Iya Pak Ustadz. Ya, terus kenapa sekarang dia jadi bingung? Di kasusnya, oh ini si pelaku mau tobat apa tidak? Dia merasa jera atau tidak? Itu Pak Ustadz yang Dia tidak merasa jera. ya untuk saat ini sudah Pak Ustadz. Tapi Terus? dia tetap nutupin hutang itu dengan riba lagi. Dengan menjaminkan BPKB. Dan sekarang ada dijaminkan BPKB. Iya. Berarti akan hilang kendaraan miliknya. Dia punya anak istri. Punya anak juga. Ya, wallahu a'lam. Ini bagi Anda keluarga besar, barang-barang dia yang bisa dia gunakan untuk itu, ambil semuanya dengan paksa. Karena akan ada yang terzalimi, itu anak istrinya, untuk tidak mendapatkan nafkah. Yang dia sudah terlanjur rusak, jangankan orang lain. Badan kita saja kalau terlanjur rusak, dipotong apa tidak? Diamputasi atau tidak? Dia biarin aja busuk ini, biarin sampai terus, atau diamputasi? Amputasi. Ya. Nah, pernah sempat ya Untuk kan menyelamatkan bagian tubuh yang lain. Ini kalau sudah dinasihati tidak ada berguna, ya yang diselamatkan yang masih berguna, anak istrinya. Dan asetnya yang tadi diambilin semuanya. Nah, untuk aset itu sendiri Pak Ustadz pernah kita kasih tahu caranya kan dijual itu Pak Ustadz ya. Asetnya kan salah satu untuk melunasi utang riba itu. Sempat dia bilang takut tambah kelihatan miskin lagi Pak Ustadz. Takut tambah Kelihatan miskin lagi. Ada ucapan seperti itu Pak Ustadz. Ketika kita udah menasehati. kelihatan miskin aja. Wallahu a'lam, saya juga tidak tahu mau diapain. Cuman yang saya katakan, yang bisa diselamatkan dalam kondisi emergensi darurat. Yang tidak bisa diselamatkan, ya biarkanlah dibawa orang leasing dia. Orang leasing, orang judi slot itu dia. Debt collector. Untuk kewajiban dia sebagai kepala keluarga Pak Ustadz. Anak istrinya ini setelah dia sudah tidak mampu menafkahi Pak Ustadz. Siapa yang berkewajiban Pak Ustadz? Karena kan uang ini udah habis. Karena dari gaji, dari semuanya udah nggak bisa nutupin Pak Ustadz. Rumah tadi kan masih ada kata antum. Rumah itu masih kredit. Jadi jualkan, tutup sisa kreditnya, sisanya untuk makan anak istrinya. Dan dia juga, kasih makan aja lah. Bagi keluarga tidak ada kewajiban. Keluarga dari pihak laki-laki Pak Ustadz, nggak ada? Tidak ada. Nafkah anak pada ayah dan ibunya. Maaf, pada ayahnya, bukan pada ibunya. Nafkah istri pada suaminya, kewajibannya. Ketika dia diterlantarkan menjadi kewajiban negara. Undang-Undang Dasar nomor berapa? 31 atau 33. Anak yatim, orang terlantar, fakir miskin,
dipelihara oleh negara. Ya udah kewajiban negara. Berarti itu aja Pak Ustadz. Ya begitu saja. Tapi kalau Syukran. Anda ingin bantu ya silahkan. Anak istrinya kalau Anda ada ingin bantu ya alhamdulillah. Dari Jadi keluarga kewajiban alhamdulillah. tidak. Karena kewajiban itu kalau Anda tidak bantu Anda berdosa. Tidak. Tapi yang berdosa siapa? Negara. Karena mereka mengatakan itu kewajiban kami. Dalam undang-undang pendirian negara Indonesia. Undang-undang dasar. Cukup Ustadz. Allahu fiik. Syukran jazakallah Ustadz. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallah khair, barakallahu fiik. Ada yang lain dari jemaah? Silahkan, fadhal, belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahrul dari Bekasi. Saya mau menanyakan masalah rekening bank konvensional, Ustaz. Dulu saya pernah bekerja di salah satu perusahaan di daerah Bantar Gebang, di mana perusahaan itu mentransfer gajinya melalui bank. Dan kita tidak datang ke banknya, tapi perusahaan yang mengurus semuanya. Dan itu gaji yang ditransferkan oleh bank, ditransferkan oleh perusahaan bisa diambil semuanya, keseluruhannya. Saya kurang tahu kata seperti apa antara perusahaan dengan bank. Dan ATM itu masih saya pakai sampai sekarang. Begitu juga kemarin ada beberapa aplikasi ojol yang mengharuskan pakai bank juga. Saya juga bikin beberapa rekening bank ketika masukin mendaftar aplikasi ojol tersebut. Sekarang beberapa rekening itu ada sekitar 5 rekening sudah tidak terpakai lagi. Saya minta sarannya gimana, apakah itu harus ditutup atau saya biarkan saja, karena memang udah ada sekitar 3 atau 4 tahun 4 rekening sudah tidak pernah diaplikasi lagi. Satu rekening masih berjalan untuk transferan. Saya juga jualan ini spare part online, hanya untuk transferan aja, enggak untuk menabung atau untuk apa-apa, karena rekening satu ini masih aktif semuanya. Gimana Ustaz? Ini bank konven semuanya Bapak? Bank konvensional semuanya. Ya. Membuka rekening tabungan di bank konvensional itu akadnya mengandung unsur riba. Karena dalam syarat dan ketentuan yang ditandatangani oleh setiap calon nasabah, calon penabung, bahwasanya si pemilik rekening akan mendapatkan bunga sekian persen per tahunnya dari dana yang ada pada rekeningnya. Dan ini akadnya namanya riba. Di mana akad menyetorkan dana, mendepositkan dana itu adalah meminjamkan. Pinjaman yang ada persyaratan pertambahan bunga namanya riba. Ya. Maka bila yang telah berlalu itu sudah tutup atau memang sudah dibekukan, ya alhamdulillah. Bila yang belum, Anda tarik tunai semua sisi. Sudah habis kosong yang 4 atau masih ada uang di situ? Sudah habis semuanya. Ya, kalau semua sudah tinggal satu doang, itu pun kalau misalnya ada yang transfer untuk beli spare part, langsung saya tarik 0. Cuma tiap bulan saya kena admin 15.000-an sampai 20.000 dari salah satu bank konvensional ini. Anda tutup, Anda buka di bank syariah. Baik. Ambil jenis rekening yang tidak ada pertambahan. Ya. Allah ya. Kalau untuk ini masalah online shop gimana Ustaz? Karena ada beberapa orang kan sekarang katanya saya ketinggalan zaman, nggak mau
buka toko di kayak Shopee, Tokopedia atau Lazada karena mereka takut ketipu, sedangkan saya nggak niat nipu. Saya maunya transaksi langsung via transfer, saya kirim barang. Kalau melalui online shop, saya lagi itu pernah saya masukin barang saya dengan Jangan sebut nama produk orang Pak, nanti marah dia. ya maaf Ustaz. Saya sempat naruh barang di situ, saya sedupitin minus-minusnya, saya sudah jelasin semuanya, ternyata pembelinya komplain. Akhirnya akun saya dibanet. Padahal sudah saya jelaskan di situ. Ya, saya jadi rugi di situ. Tapi dari itu saya belajar lagi gimana semua pembeli maunya melalui rekber gitu. Ya. Baiknya saya gimana, atau mengikuti zaman atau udah biasa aja. Yang dicarikan rezeki Allah Azza wa Jal. Ya. Rezeki Allah dicari Azza wa Jal dengan banyak cara. Tidak mesti harus Anda ikut seperti ini. Anda lihat mana yang sesuai dengan Anda. Ya. Ada orang yang bagi dia dengan online itu dagang di situ ya terpenuhi rukun semua jual beli dan tidak ada masalah dan lebih memudahkan, hukum asalnya boleh. Kalau bagi Anda umpamanya enggak nyaman di situ segala macam karena khawatir para pembeli Anda tidak melihat barang atau komplain atau segala macam, ya pilih yang jangan online. Syukuran Allah barik fiik. Assalamualaikum. Allah Maha Kuasa, Maha Besar, masing-masing diberikan rezekinya sesuai dengan kemampuannya. Ya. Allahu a'lam. Jazakallah khair Ustaz. Barakallahu fiik. Kita terima via telepon. Baik, sudah masuk silahkan. Via telepon. Sudah masuk silahkan. Iya, dengan siapa di mana? Ustaz. Mohon dikeraskan suaranya Pak. Ini mau bertanya Ustaz. Ya, dengan siapa di mana Bapak? Dengan Pak Ahmad di Pangkal Pinang, Bangka. Mbak Ahmad di Pangkal Pinang. Jelas. Baik, silakan Pak Ahmad. Semoga Allah menjaga Ustaz dan kita semua. Allahumma amin. Ini mau bertanya Ustaz. Saya seorang pedagang kue dan makanan menggunakan bahan baku terigu, mengambil dari 4 supplier. Nah, mereka keempat supplier itu rebutan untuk memasarkan kepada saya dengan masing-masing kadang-kadang beda harga. Pada sewaktu-waktu katakanlah supplier A kalau mau ngambil 3 ton, pokoknya bedanya 100.000 per ton, kata mereka. Jadi, okelah saya deal, antar seton dulu. Bayarnya cash ton, yang 2 ton belum dibayar. Di perjalanan waktu, yang ketiga itu bertanya, kok lama nggak ngambil? Oh, saya bilang harganya lebih murah, mereka ada diskon. Nah, jadi yang ketiga itu pun siap, saya siap, kami juga siap. Diskon 100.000 per tonnya, mau ngambil tak? Nah, jadi saya juga ngambil yang ketiganya itu karena lebih murah, tapi itu dengan bayar tempo, belum cash. Jadi mohon bimbingannya Ustadz. Yang pertama tadi apakah boleh dibatalkan, dan yang kedua apakah ini bukan merupakan barang riba karena terigu kan barang makanan. Ya. Mohon bimbingannya, jazakallah khair. Ya, jangan diputus Pak Ahmad kalau bisa ya. Ya. Siap. Pertama, akad yang pertama tadi 3 kali transaksi, tapi cash pembayarannya setiap 1 kali, begitu kah? Ya, benar. Dengan harga yang sudah diikat dari awal. Ya, benar. Ya. Untuk akad yang pertama sah, karena Bapak langsung bayar uangnya. Untuk akad yang kedua dan ketiga tidak sah.
karena mengikat, tetapi bapak tidak ngasih uang dan dia pun tidak ngasih barang pada saat itu kan ya. Ya, ya. Ya. Maka batal sendiri dia. Secara syariat batal sendiri. Cuman perlu Anda jelaskan kepada dia, khawatir dia nggak paham dalam syariat Islam seperti apa. Karena itu termasuk akad hutang dengan hutang. Kalau Anda membayar cash dari awal, umpamanya karena murah, ya langsung Anda beli 3 ton cash dari awal dengan penyerahan 3 kali. 1 bulan pertama 1 ton, bulan kedua 1 ton, bulan ketiga 1 ton. Anda bayar cash untuk 3 ton di awal dengan potongan umpamanya per kilonya Rp100. Per ton per kilo. Anggap per kilo Rp100. Umpamanya Anda bayar di awal, itu tidak ada masalah. Itu namanya salam. Cukup jelas Pak Ahmad? Syukran, jazakallah khair. Allah ibadah. Jadi yang kedua dan yang ketiga itu enggak harus dibeli itu. Tidak ada akad karena dia batal karena hutang dengan hutang. Cukup jelas Pak Ahmad? Ya, syukran. Kalau Anda mau berakad lagi pada waktunya Anda ulang lagi. Pak, masih dengan harga yang bulan lalu, kalau dia setuju, tidak ada masalah. Kalau dia mau kasih diskon lagi, boleh lagi. Ya, kalau dia mau naikkan, tinggal Anda katakan, saya mau cari yang lain aja dah, kata Anda. Lah kan Anda setuju. Enggak, itu batal yang kemarin itu. Jelas. Demikian Pak Ahmad, cukup jelas ya insyaallah ya. Ya, syukran, jazakallah khair. Allah ibarik fiik. Jazakallah khair barakallahu fiik. Kami angkat dari pesan chat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ustadz, saya makan di tempat makan kaki 5. Ada yang tidak memajang harga masakannya. Hanya daftar menu saja Ustadz. Dan kita bisa pesan apa saja. Terus kita bayar ke kasir. Kadang kalau tidak ditanya harga per item menunya, mereka nggak kasih tahu. Hanya totalnya saja. Tiba-tiba harganya membuat saya kaget dengan total yang cukup besar. Hukumnya bagaimana Ustadz makan di tempat seperti itu? Apakah termasuk ridho atau pasrah dengan total harga yang halal? Dengan total harga yang ada Ustadz? Kan kaget. Kalau kaget, apa tindakan Anda? Lari gitu kalau kaget? Atau bayar? Atau Anda komplain? Biasanya orang kaget gimana? Hah? Komplain kan? Kalau orang pada umumnya orang kaget. Lah kok sebegini kan itu kaget. Ya, itu menghilangkan kekagetannya. Ya, mungkin dia jelaskan sekarang ada ini, ada ini, ada ini. Ya, atau mungkin dia ulang, oh ya salah Pak, kata dia. Ya, bukan main langsung bayar Anda. Orang kaget langsung bayar. Seperti itu. Baik. Ini yang tadi pada transaksi tidak jelas. Tapi pada pembayaran nanti akan jelas harganya. Ya. Itu yang dikatakan oleh Syekh Ibnu Taimiyah dan pendapat Syafi'iyah, ini boleh. Dengan syarat sudah terbiasa dia mengetahui harganya. Kalau makan di kaki 5, makanan kaki 5 yang paling enak dengan menu yang paling mahal ada di atas 100.000 satu porsi? Tidak ada. Tidak ada kan ya? Berapa yang paling tinggi? 50.000. Di kaki 5. Ya, kakinya 5. Kaki 5. Ya, yang paling enak se-Indonesia. Satu porsi makan berapa paling tinggi? 50-an. Itu menunya apa itu? Kepala kakap. Kakinya berapa itu?
Kakinya 5 apa 3? Hah? Baik, anggaplah 50.000. Ada ya 50.000 ada ya. Ya. Berarti segitu. Tahu-tahu dia bilang 500.000. Ya Anda bilang ini kaki 5 atau kaki 6? Bintang 5 aja di restoran nggak ada 500.000 kepala kakap. Umpamanya. Ya. Tapi subhanallah. Memang di situ dibutuhkan peran hakim, peran negara, peran pemerintahan, peran pengadilan. Karena yazi'u bisultani man la yazi'u bid-dini. Tidak semua orang takut kepada Allah. Tapi kalau ada hukum yang menjadi rujukan, mereka akan takut. Kalau di beberapa daerah negara, nggak tahu saya di Aceh, di Arab Saudi dahulu, kalau kita belanja, ada teman waktu itu kasus real, teman Rusia, dia beli aki mobil, dan dibeli dari dipasang, karena dia pikir mobilnya mati karena akinya rusak. Dan beli dipasang, kemudian dia bawa lagi ke asrama mahasiswa, dipasang lagi aki lama, masih bagus. Aki yang baru dibeli itu dia kembalikan ke toko akinya. Si toko akinya nolak. Tidak mau. Pas lewat mobil patroli polisi. Dia lambaikan tangan ke patroli, ada apa kata dia. Dia ceritakan begitu, polisi turun, bilang ke penjual, kembalikan uangnya, ambil akinya. Ini polisi menzalimi pembeli atau penjual? Wallahu a'lam, saya tidak tahu. Harusnya ini kan diselesaikan di mahkamah syariah. Tapi di sana ternyata polisi punya otoritas untuk hal tersebut yang kecil-kecil. Itu aman, akhi. Sama seperti tabiat manusia kan ya. Anak kalau ribut di luar atau di rumah dengan abangnya, anak yang kecil, ngadu ke siapa dia? Ke ayahnya, ke ibunya. Kalau ibunya nggak ada, ke siapa dia ngadu? Ya udah saling nangis berdua. Ya, fungsi negara kata Nabi SAW, innama ana lakum bimanzilatil walidi liwaladihi. Saya dengan kalian bagaikan ayah kepada anak-anaknya. Ya, seperti itu. Ketika negara tidak hadir dalam mengurus hal tetek bengek ini, kan tetek bengek kecil-kecil, perintil-perintil ini. Ya, tidak hadir, dia biarkan saja, sama seperti tadi, dua anak kecil bertengkar dalam mainan, ayah ibu tidak ada di rumah, dua-duanya nangis dah. Nah, Allah jazakallahu khair. Demikian pendengar yang bertanya dan kita angkat via telepon kembali. Telepon terakhir, silakan. Halo. Halo. Dengan siapa di mana? Dengan Rahmi di Bengkulu. Baik, Ibu Rani silakan. Singkat ya, Bu. Rahmi di Bengkulu. Baik, Ibu Rani silakan. Ibu Rani cukup monitor via telepon, nanti telepon radio atau TV-nya dimatikan saja, ada feedback. Via telepon, nanti telepon. Silakan. Oh ya udah. Ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya kan pedagang. Terkadang ada pembeli yang menginginkan sebuah pakaian misalnya, tapi uangnya belum mencukupi. Jadi misalnya harga baju itu 150, dipanjar 20.000. Terus katanya 2 minggu lagi bakal diambil. Terus nggak diambil-ambil. Terus status uang yang 20.000 di sini saya itu gimana ya dok? Ya Ustadz. Barang sudah diambil atau belum? Belum. Jadi dia perjanjian diambil barang kalau lunas. Nah terus dia tuh nggak datang-datang lagi gitu hingga sebulan misalnya kan. Nah jadi uang yang 20.000 tuh gimana Ustaz? Tunggu sampai 1 tahun. Tunggu sampai 1 tahun. Terus iya. Berarti kan modal kita nggak putar dong. Sedangkan misalnya itu kan bukan modal Anda, uang orang itu. Uang iya, tapi masih itu kan dia cuma bayar 20.000, sedangkan harganya 150, jadi 130 lagi dong. Iya, baju itu yang Anda jual,
Baju sudah ditunjuk, sudah ditentukan atau belum? Sudah. Sudah ditentukan. Oh, barangnya ini, Iya. tapi tidak Anda serahkan. Enggak, jadi perjanjiannya bayar lunas baru diambil barangnya gitu. Iya, berarti ini uangnya statusnya apa Anda ambil? Itu tuh sebagai panjar gitu, nah tanda jadi. DP gitu. tanda jadi, ya udah. Kalau tanda jadi, itu barang milik dia. Harusnya Anda serahkan. Oh, Harusnya Anda serahkan dan uang milik Anda yang 20.000. Lalu nanti kalau dia nggak bayar, ya mintalah dari awal jaminan. Jelas, Ibu? jelas. Jaminan dalam bentuk apa itu, Ustaz? Ya terserah apa yang dia miliki. Ada surat tanahnya, minta sertifikat tanahnya. Oh, jadi transaksi begitu tidak dianjurkan ya, Ustaz ya? Boleh, dianjurkan dan tidak, transaksi kan tergantung kebutuhan masing-masing. Ya, yang bolehnya adalah barang milik dia. Tapi kalau Anda tidak serahkan, berarti tidak terjadi jual beli. Lalu uang atas apa Anda pegang? Nah itu selama ini Ustaz, saya kan nggak tahu. Jadi status uang di saya itu gimana ya Ustaz? Ya itu dia, karena barang Anda serahkan berarti uang Anda pinjaman. Kalau hilang Anda tanggung jawab. Ya harusnya kalau emang jual beli ya udah, ini saya jual kepada kamu, tapi ini jaminan ya. Tapi kalau ada jaminan yang lain, BPKB motor atau mobil atau sertifikat tanah, serahkan ya, dan buat surat kuasa pada waktunya tidak mampu bayar, ya maka itu saya eksekusi. Nah selama ini Ustaz kan biasanya kan tuh sudah dipanjar. Terus apa nggak datang-datang lagi kayak Ustaz. Jadi status uang di saya itu gimana Ustaz? Sedangkan waktu itu 1/4 dari harga barang karena nggak sampai. Status yang terjadi pada tadi, akad yang Anda sampaikan tadi, itu tidak sah. Ya, maka status uang di tangan Anda pinjamkan, itu yang saya katakan tadi, serahkan lagi kepada dia. Barang Anda putarkan, Anda jualkanlah lagi. Jelas? Kalau Anda ingin sah, caranya bagaimana? DP-nya 20.000, panjarnya iya, minta jaminan yang lain. Kalau jaminannya barangnya itu, ya boleh juga, tapi serahkan dulu kepada dia, dia terima, baru dijaminkan kepada Anda. Jaminkan kepada Anda simpanlah. Ya, Anda simpan pada waktunya sampai waktu yang dipersyaratkan tadi sebulan. Tidak datang-datang dia jual bajunya. Ya, kan tadi karena dia statusnya barang jaminan, paham? Paham. Anda jual baju, terjual umpamanya turun dari 120 menjadi 110. Ya. 110 yang Anda ambil hak Anda adalah sisanya yang 100. Yang 10 haknya dia. Nah, jadi Satu kapan datang dia kepada Anda, katakan, ini uang kamu 10.000. Bajunya mana? Udah saya jual. oh gitu. Oh, Kenapa? Karena kan jadi jaminan. Jaminan ketika tidak terjadi pembayaran pada waktunya, hak saya untuk mengeksekusi. Jelas, Ibu? Jelas. Jelas, Ibu ya? Ya. Baik, alhamdulillah. Jazakillah khair Ibu Rani dari Bengkulu, itu pertanyaan kami terakhir, dan karena menjelang maghrib kita butuh persiapan sebagai ikhtitam serta kesimpulan kajian, Ustaz. Ya, ikhwani wa akhwati fillah, mencari rezeki Allah merupakan kebutuhan manusiawi. Bukan saja kebutuhan sebagai seorang muslim. Sebagai seorang manusia, mencari rezeki Allah Azza wa Jal, kebutuhan kita. Carilah kebutuhan tersebut dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jal. Tidak ada riba di sana, tidak ada gharar, tidak ada judi, sehingga tidak ada kezaliman, sehingga Anda betul-betul mendapatkan rezeki dari Allah tanpa harus menuai murka Allah Azza wa Jal. Semoga kita menjadi manusia yang diselamatkan oleh Allah di dunia dan di akhirat dari murkanya.
Allahu li taufiq. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam.